Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Pitaloka, dan 3 rekan saya yaitu Danendra Wibisono Saputro, Rian Hanif Dahlan, dan Raffi Anugrah. Di presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan terkait blueprint keuangan Kopigo dari satu gerobak menuju jaringan yang scalable dan profitable. Kopigo adalah model bisnis yang terbukti sangat efisien dan menguntungkan. Analisis keuntungan Kopigo menunjukkan sebuah model bisnis kopi keliling dengan fundamental yang kokoh, resiliensi tinggi, dan potensi pengembalian investasi yang luar biasa. Kopigo menciptakan ROI tahunan itu sampai dengan 90%, yang menunjukkan profitabilitas per unit itu superior. Payback periodnya pun hanya dalam 13-14 bulan, yaitu 1 tahun 11 bulan sampai dengan 2 tahun. Dan kemampuan bisnis Kopigo ini untuk bertahan dari penurunan penjualan hingga 70% sebelum merugi. Dengan BEP 12 cangkir per hari, ini menunjukkan efisiensi operasional yang maksimal. Dengan modal awal 100 juta, kami mengalokasikannya ke aset fisik dengan total nilai 22 juta, itu mencakup motor listrik dan modifikasi seharga 12 juta, lalu mesin espresso portable seharga 4 juta, grinder 1,5 juta, cooler box dan peralatan seduh 2,5 juta, dan handphone kasir seharga 2 juta. Dikarenakan kami banyak menggunakan teknologi dan mesin, kami memutuskan untuk menyisihkan biaya operasional rutin yaitu 42 juta, lalu produksi dan bahan baku itu di 24 juta, lalu gaji kasir atau SDM itu 18 juta, pemasaran promosi di 10 juta, lalu kami masih menyimpan dana cadangan sebesar 6 juta. Berikut adalah gambaran arus kas bulanan Kopigo dengan core assumptions-nya. Harga jual rata-rata kopi kami itu 15.000 per cup. Target penjualannya 40 cup per hari sampai dengan 1.040 cup per bulan. Nah, hari kerjanya itu hanya 26 hari per bulan. Oleh karena itu, kami mengasumsikan rata-rata pemasukan bulanan Kopigo itu sebesar 15.600.000 dan rata-rata pengeluaran bulanan Kopigo yaitu di 8.100.000 rupiah. Jadi net cash flow bulanan rata-rata Kopigo kurang lebih 7.500.000. Dengan biaya operasional yang terkendali, setiap unit Kopigo dirancang untuk menjadi profit center mandiri sejak bulan pertama. Analisis sensitivitas menunjukkan net cash flow tetap positif, kurang lebih 4 juta, bahkan jika penjualan turun 20%. Efisiensi Kopigo tercermin dari titik impas atau BEP yang sangat mudah dicapai, mengurangi risiko operasional secara signifikan. Total biaya tetap per bulan yaitu 2.915.000 sudah termasuk gaji, penyusutan, dan lain-lain. Dan biaya variabel per cup itu 5.385 sudah termasuk bahan baku, listrik, dan lain-lain. Dan harga jual per cup itu 15.000. Jadi BEP per unit 303 cup per bulan itu mencapai 4.545.000. Jadi, Kopigo hanya perlu menjual 12 cangkir setiap hari untuk menutupi seluruh biaya tetap dan variabel. Sisanya adalah profit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana dibangunnya untuk bertahan bantalan keamanan dengan 70,87% dari fluktuasi pasar, yaitu margin of safety mengukur seberapa besar penurunan penjualan yang dapat ditoleransi sebelum bisnis mulai merugi. Semakin tinggi, yaitu semakin aman. Dan di sini ada calculation breakdown-nya, yaitu menurut data penjualan aktual atau target yaitu 1.040 cup per bulan. Yang kedua ada penjualan titik impas atau BEP ada di angka 303 cup per bulan. Dan yang terakhir formulanya itu yaitu penjualan aktual atau target dikurangi penjualan titik impas yaitu BEP. Yang dimana angkanya 1.040 dikurang 303 dibagi 1.040 dan juga dikali 100%. Lalu selanjutnya penjualan Kopigo dapat turun hingga 70,87% dari target dan bisnis masih belum akan mengalami kerugian ini. Ini menunjukkan model bisnis yang sangat tangguh dan beresiko rendah. Selanjutnya ada pengembalian investasi superior 90% ROI tahunan dan modal kembali dalam 13 bulan. ROI atau Return on Investment 90% yaitu formulanya laba bersih tahunan
dibagi total investasi dikali 100%. Kalkulasinya itu di mana 90 juta dibagi 100 juta dan dikali 100%. Setiap rupiah yang diinvestasikan menghasilkan pengembalian 90% setiap tahunnya. Selanjutnya ada payback period yang berlangsung selama 1,11 tahun atau 13 sampai 14 bulan. Yang dimana formulanya sendiri yaitu total investasi dibagi laba bersih tahunan. Kalau dikalkulasikan yaitu 100 juta dibagi 90 juta. Seluruh modal awal yang dibutuhkan untuk satu unit kembali sepenuhnya dalam waktu sedikit lebih dari 1 tahun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kinerja 1 tahun yang terbukti profitabilitas solid dan neraca keuangan sehat. Di sini saya akan menjelaskan section pertama yaitu ada ringkasan laba rugi tahunan dengan total pendapatan 191.400 dan total beban operasional ada di angka 99 juta dan laba bersih tahunannya ada 92.400. Lalu pada section kedua yaitu neraca sederhana, total aset 34 juta yaitu termasuk aset fisik 22 juta dan juga cash buffer 12 juta. Dengan total kewajiban 0 rupiah yang dimana tidak ada utang dalam skenario normal, yaitu yang berarti total aset ditambah total ekuitas 34 juta, yaitu model bisnis ini tidak hanya profitable, tetapi juga mampu beroperasi dan tumbuh tanpa bergantung pada utang di fase awal. Baik, pada slide ini kami menjelaskan pendekatan penilaian valuasi bisnis Kopigo untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan realistis. Kami menggunakan 3 metode valuasi yang saling melengkapi. Metode pertama adalah asset based valuation dengan kisaran nilai 34 hingga 50 juta. Pendekatan ini didasarkan pada nilai aset fisik dan kas dan yang memiliki perusahaan saat ini, sehingga mencerminkan nilai yang konservatif. Metode kedua adalah market comparables dengan estimasi valuasi 350 hingga 500 juta. Penilaian ini didasarkan pada harga pasar bisnis franchise kopi keliling sejenis, sehingga menjadi acuan valuasi yang paling realistis khususnya untuk kebutuhan pendanaan atau fundraising. Metode ketiga adalah diskon cash flow dengan estimasi nilai sebesar 1,35 miliar. Metode ini dihitung berdasarkan proyeksi arus kas masa depan dan menggambarkan potensi nilai bisnis apabila strategi ekspansi dapat dijalankan secara optimal. Selanjutnya, slide ini menjelaskan rencana pertumbuhan dan ekspansi Kopigo yang disusun secara bertahap dan terstruktur. Pada fase pertama, yaitu tahun ke-1 hingga tahun kedua, fokus utama adalah konsolidasi operasional dan ekspansi awal. Target yang ingin dicapai adalah 3-5 unit dengan kebutuhan pendanaan sekitar 440 juta. Sumber pendanaan pada fase ini berasal dari yang pertama adalah laba ditahan sebesar 90 juta, fasilitas KUA bank sebesar 150 juta dengan tingkat bunga relatif rendah, serta angle investor sebesar 200 juta yang difokuskan untuk kegiatan pemasaran dan penguatan merek. Pada fase kedua, yaitu tahun ketiga hingga tahun kelima, perusahaan memasuki tahap ekspansi yang lebih agresif, serta pengembangan teknologi. Target pertumbuhan meningkat menjadi 10 hingga 15 unit, dengan total kebutuhan pendanaan sekitar 1,7 miliar. Pendanaan pada fase ini direncanakan berasal dari laba ditahan dan venture capital sebesar 1 miliar yang digunakan untuk scaling bisnis dan pengembangan aplikasi. Pada slide ini kami menjelaskan strategi struktur modal Kopigo. Saat ini struktur modal perusahaan masih 100% berasal dari ekuitas pemilik tanpa menggunakan utang. Kondisi ini mencerminkan fase awal bisnis yang sehat dan memiliki resiko keuangan yang rendah. Namun, seiring dengan rencana ekspansi, struktur modal ditargetkan menjadi lebih optimal, yaitu 80% ekuitas dan 20% utang. Penggunaan utang direncanakan berasal dari fasilitas pembiayaan seperti KUR dengan target debt to equity ratio berada pada kisaran 0,25 hingga 0,5. Pendekatan ini bertujuan untuk memanfaatkan leverage secara bijak tanpa meningkatkan risiko serta berlebihan.
menghasilkan weighted average cost of capital yang kompetitif, yaitu sekitar 8%. Dengan struktur model tersebut, Kopigo diharapkan dapat melakukan akselerasi pertumbuhan secara efektif, namun tetap menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana Kopigo melakukan mitigasi risiko keuangan untuk menjaga stabilitas usaha di tengah proses pertumbuhan. Risiko pertama, penjualan di bawah target. Untuk mengantisipasi hal ini, Kopigo menyiapkan cash buffer minimal sebesar 12 juta rupiah sebagai cadangan likuiditas. Selain itu, dilakukan diversifikasi lokasi penjualan agar tidak bergantung pada satu titik saja. Dari sisi keuangan, Kopigo juga memiliki margin of safety sebesar 70,87% yang berfungsi sebagai bantalan utama jika terjadi penurunan penjualan. Risiko kedua adalah kenaikan harga bahan baku. Strategi yang diterapkan yaitu menggunakan multi-supplier agar tidak bergantung pada satu pemasok, serta membuka peluang kontrak jangka panjang untuk mengunci harga bahan baku agar tetap stabil. Risiko yang ketiga adalah gagal bayar utang. Untuk menjaga kesehatan keuangan, Kopigo menetapkan debt to equity ratio di bawah 0,7:1. Selain itu, proyeksi interest coverage ratio atau ICR sebesar 10,27 kali, jauh di atas standar sehat minimal 3 kali, yang menunjukkan kemampuan Kopigo dalam membayar bunga utang sangat kuat. Risiko keempat adalah investor exit. Untuk mengantisipasi hal ini, Kopigo menyiapkan beberapa opsi, yaitu buyback oleh founder, penerapan vesting period selama 3 hingga 5 tahun, serta rencana secondary sale kepada investor strategis. Pada slide ini menampilkan ringkasan indikator keuangan utama Kopigo yang menunjukkan daya tarik usaha dari sisi investasi. Pertama, break-even point Kopigo berada di angka 12K per hari yang tergolong rendah. Artinya usaha ini relatif mudah mencapai titik impas. Kedua, margin of safety sebesar 70,87% yang dikategorikan sangat sehat. Ini menunjukkan bahwa penjualan aktual masih memiliki jarak yang sangat aman terhadap titik impas. Ketiga, yaitu payback period selama 1,11 tahun, yang berarti modal awal dapat kembali dalam waktu yang relatif cepat. Keempat, return of investment atau ROI sebesar 90% per tahun, yang termasuk sangat tinggi dan menunjukkan potensi keuangan yang menarik bagi investor. Kelima, target debt to equity ratio sebesar 0,5:1 yang berada pada level optimal dan mencerminkan struktur permodalan yang sehat. Yang keenam, interest coverage ratio sebesar 10,27 kali yang menandakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga berada kondisi sangat kuat. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan bahwa Kopigo memiliki kinerja keuangan yang sehat, risiko yang terkelola, dan peluang investasi yang sangat menjanjikan. Pada slide ini dijelaskan bahwa setiap satu unit gerobak Kopigo mampu menghasilkan laba ditahan sekitar 90 juta per tahun, yang kemudian digunakan untuk mendanai pembukaan 2-3 unit baru. Artinya, Kopigo bukan hanya bisnis satu gerobak kopi, tetapi blueprint sebuah model yang sangat eskalabel, menguntungkan, dan tangguh, karena ekspansi dibiayai dari laba yang tidak dibagikan atau laba ditahan. Dengan pola ini, setiap unit baru akan kembali menghasilkan laba ditahan yang bisa diputar lagi untuk membuka unit berikutnya, sehingga tercipta siklus pertumbuhan organik yang bersifat eksponensial. Jadi, peluang ini bukan sekedar jualan kopi, melainkan fondasi untuk membangun pemain kompetitif di pasar minuman kopi lokal melalui replikasi gerobak yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.